Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan ya. Jadi pecahan itu kan bentuknya ada bermacam-macam. Maka hari ini kita akan membandingkan pecahan. Nah, di sini sudah ada pecahan yaitu 1/5 titik-titik-titik 50%. Nah, kita akan membandingkan kira-kira 1/5 ini lebih kecil, lebih besar atau sama dengan ya. Oke, simak baik-baik caranya. Langkah pertama, menyamakan bentuk pecahan ya. Jadi harus disamakan dulu. Jadi kalian bisa lihat di situ soalnya kan bentuk pecahannya tidak sama ya. Yang satu bentuknya persen, yang satu bentuknya pecahan biasa. Nah, ini harus disamakan. Nah, di sini saran dari Bu Vicky, lebih mudahnya kita samakan ke bentuk persen ya, agar lebih mudah. Ya, di situ kita menyamakan bentuknya menjadi persen. Oke. Otomatis yang 1/5 ini kita akan ubah menjadi persen agar sama ya dengan lawannya. 1/5 sama dengan, nah di sini ketika kita hendak mengubah bilangan pecahan ini menjadi bentuk persen, persen itu artinya adalah per 100. Nah, ketika kita hendak mengubah pecahan biasa menjadi 100, maka yang perlu digarisbawahi bahwa penyebutnya itu pasti 100. Nah, kira-kira 5 dikalikan berapa? Ya, 5 perlu dikalikan berapa agar hasilnya itu 100? Ya, betul. 5 dikalikan 20. Kemudian ketika yang bawah dikalikan 20, maka yang atas juga dikalikan 20. Maka 1 dikali 20. Sekarang kita tinggal hitung. 5 dikali 20 sama dengan 100. Kemudian 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, sama dengan, ketika bentuknya seperti ini, jadilah 20%. Cukup mudah ya cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu membandingkan. Nah, setelah sama ya bentuknya sama-sama berbentuk persen, baru kita bandingkan. Nah, di sini Bu Vicky sudah tuliskan ada 20% titik-titik-titik 50%. Nah, kira-kira 20% itu lebih besar atau lebih kecil? Iya, betul, lebih kecil. Jadi 20% itu lebih kecil, sedangkan yang 50% itu lebih besar. Maka tandanya seperti ini. Ya, paham ya? Cukup mudah sekali. Nah, kemudian jadi jawabannya yang di sini adalah 1/5 lebih kecil daripada 50%. Ya. Ingat, langkah pertama yaitu menyamakan bentuk pecahan, kemudian langkah kedua yaitu membandingkan. Cukup mudah sekali ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar cara mengurutkan pecahan. Nah, di sini Bu Vicky sudah ada soal yaitu 7/10, kemudian ada 0,5, ada 6%, dan ada 3/4. Nah, masih sama seperti yang tadi, kita harus menyamakan dulu bentuknya ya. Bentuk pecahan harus disamakan dulu. Nah, kalau ada angka bilangan persen seperti ini, nah kita samakan seperti ini aja ya. Nah, karena ini lebih mudah ketika nanti kita proses mengurutkannya. Oke, langsung saja kita ubah menjadi bentuknya sama seperti 65% ya. Kita ubah pecahan-pecahan yang lain menjadi persen. Oke. Kita mulai dari 7/10. Nah, 7/10 kita hendak mengubahnya menjadi persen. Kira-kira dikalikan berapa ya?
Iya betul, kita kalikan 10 agar bisa menjadi 100. Kemudian kalau yang bawah dikali 10, maka yang atas juga dikali 10. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 100 ya, yang penyebutnya 100, kemudian yang pembilangnya 70. Sama dengan, nah 70 per 100 itu sama dengan berapa persen? Jawabnya adalah 70%. Lanjut, ini sudah jadi ya yang 70%. Selanjutnya kita akan mengubah 0,5 menjadi persen bentuknya. Oke. 0,5 sama dengan per. Nah, kalau bentuknya seperti ini, lihat. Coba kalian lihat ya. Kalian simak. Di sini angka yang berada di belakang koma ada satu angka. Ya. Berarti penyebut yang memiliki 01 ya, nolnya jumlahnya 1. Penyebutnya berapa tuh? Kan kalau penyebut, kalau kita hendak mengubah menjadi bentuk persen kan ada 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau ini karena angka di belakang koma hanya satu angka, maka kira-kira yang memiliki angka 01 itu yang mana? Iya betul, angka 10 ya, karena 10 itu nolnya cuma 1. Kemudian yang atas berapa pembilangnya? Nah, ini cukup mudah sekali. Ini angka yang berada di belakang koma tinggal kita tuliskan seperti itu ya. Jadi 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Kemudian sama dengan, nah, kita hendak mengubah menjadi persen, bentuk persen, maka kita perlu mengalikannya, pembilangnya itu mengubah ke 100 ya. Jadi 10 dikali berapa agar menjadi 100? Iya betul, dikali 10, maka yang atas juga dikali 10. Oke, 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian 5 dikali 10 sama dengan 50, cukup mudah ya. Sama dengan 50 per 100 sama dengan berapa persen? Jawabnya adalah betul 50%. Nah, ini sudah jadi ya, bentuknya sudah berubah menjadi bentuknya ke persen. Oke, selanjutnya kita akan mengubah bentuk pecahan 3/4 menuju ke bentuknya ke persen. Oke, di sini sudah ada 3/4 sama dengan 4 dikali berapa agar penyebutnya bisa berubah menjadi 100. Iya betul, dikali 25. Yang atas juga dikali 25. Selanjutnya 4 kali 25 sama dengan berapa? Ya betul, 100. Sedangkan 3 dikali 25 sama dengan 75. Oke, 75 per 100 sama dengan 75%. Cukup mudah ya. Nah, di sini bentuknya semua sudah sama ya. 70%, 50%, 75%, dan ini tadi yang di sini ada 65%. Kita tuliskan dulu ya. Dari sini ini tadi 7 per 10 berubah menjadi 70%. 0,5 setara dengan 50%. Sedangkan 65% tetap ya. 65%. Kemudian 3/4 menjadi 75%. Oke, selanjutnya langkah yang kedua yaitu
diurutkan. Nah, hari ini kita akan mengurutkan dari yang terkecil ya. Menjadi yang mana dulu nih? Oke, berarti yang 50%, selanjutnya 65%, terus 70%, dan yang terakhir 75%. Nah, ini jawabannya sudah jadi. Cukup mudah ya cara mengurutkan pecahan. Ingat yang pertama, langkah pertama yaitu disamakan terlebih dahulu bentuknya ya. Setelah itu baru diurutkan seperti itu. Oke, cukup mudah sekali. Selanjutnya di sini Bu Vicky akan mengajari kalian ya, memberitahu apa itu nilai tempat. Nah, ternyata bilangan desimal nih, bilangan desimal itu adalah yang seperti ini ya, 73,364. Nah, ini adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang memiliki tanda koma. Namanya bilangan desimal. Oke, kita akan mengenal nilai tempat. Nah, kita belajar dari yang paling depan dulu ya. Nah, angka 7. Kita lihat dulu jumlah angka yang ada di depan, ingat ya, yang berada di depan koma. Ini ada 2. Berarti ketika ada 2 ini, 2 angka, hanya 2 angka, berarti yang paling depan sendiri ini adalah puluhan, yang belakang ini yang nomor 3 ini adalah satuan ya. Tapi kalau semisal ya di depan angka 7 ini ada angka 1 ya, ada angka 1, otomatis kan 173 ya, 173. Maka angka 1 ini ya, yang kita tambahkan di depan angka 7 itu nilainya ratusan. Kemudian yang angka 7 ini puluhan, kemudian yang 3 ini satuan. Oke, cukup mudah ya kalau mengenal bilangan satuan, puluhan, ratusan itu. Selanjutnya, bilangan yang berada di belakang koma itu disebut apa? Nah, ketika sudah ketemu sama koma, angka yang berada di belakang koma ini berarti sudah seper ya. Misal, kita langsung saja. Angka 3 ya, angka 3 yang paling dekat dengan koma ini disebut per 10 ya, per 10. Kemudian angka yang berada di berada 2, urutan kedua dari angka koma ya, dari tanda koma, itu disebut per 100. Kemudian angka 4 ini per 1000 ya. Jadi patokannya adalah tanda koma. Kalau angkanya berada di belakang koma berarti kita per ya, pakai per 10, per 100, dan per 1000. Namun kalau angkanya itu di depan koma, maka ada satuan, puluhan, ratusan. Nah, seperti itu. Kalau di belakang koma ada per 10 ya, dimulainya itu dari per 10 paling rendah ya. Kalau nilai tempat yang angkanya berada di belakang koma itu yang paling rendah itu yaitu per 10. Jadi ini per 10, per 100, per 1000 gitu. Jadi semakin panjang angka yang berada di belakang koma, maka pernya itu semakin banyak ya. Ada per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000 gitu, semakin banyak. Oke, ini cukup mudah ya. Jadi buat kalian yang belum atau masih bingung dengan tadi ada langkah-langkah cara menyederhanakan ataupun mengubah ya, lebih tepatnya mengubah bentuk pecahan menjadi persen,
kemudian cara mengurutkan langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, kalian bisa simak kembali videonya ya, tentu dengan konsentrasi ya, agar materinya bisa meresap, bisa masuk dan mudah dipahami. Oke, cukup sekian pemaparan penjelasan matematika tentang pecahan hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.